Saya berasa gembira kerana akhirnya persetujuan tercapai untuk Alhamdulillah guys, Alhamdulillah kalian sudah tengok kan, ini benar-benar kabar bahagia bagi kita semua guys. Luar biasa ini. One, two, three, come on! A ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Akhirnya ya Allah, setelah 466 hari 15 bulan, bayangin, yang brutal, korban yang terus berjatuhan, gencatan senjata terwujud. Di fase awal ini kesepakatan mencakup ada pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan Hamas, kemudian Israel juga akan membebaskan 1.600-an tahanan Palestina. Setiap satu sandera sipil akan ditukar dengan 30 tahanan Palestina. Sementara sandera tentara wanita yang akan ditukar dengan 50 tahanan. Ini masih fase pertama, mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza Tengah dan pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara. Selain itu, lebih dari 600 truk bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk ke wilayah Gaza setiap hari untuk menyalurkan, mendistribusikan bantuan pokok bagi masyarakat yang terdampak. Di fase kedua nantinya mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa, penghentian permanen aksi militer, serta penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza secara penuh. Fase ketiga akan difokuskan pada pemulangan jenazah sandera dan dimulainya rekonstruksi Gaza yang diawasi oleh Mesir, Qatar, dan juga PBB. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah kalian sudah tengok kan, ini benar-benar kabar bahagia bagi kita semua guys. Bukan hanya Malaysia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia turut bahagia dengan apa yang terjadi saat ini guys. Ini benar-benar kabar bahagia sekali, luar biasa ini. Aduh, ini memang yang diinginkan oleh semua orang. Saya memang sudah mengeluh-elukan hal ini terjadi. Sudah sekian lama, 466 hari terjadi konflik, dan alhamdulillah hari ini, tepatnya di hari Minggu saat ini, ya, gencatan senjata permanen. Alhamdulillah. ونستذكر كذلك المواقف المضيئة لكل الدول التي وقفت معنا في مختلف الميادين، ونخص الإخوة في تركيا وجنوب أفريقيا والجزائر وروسيا والصين وماليزيا وأندونيسيا وكل الدول التي وقفت مواقف مشرفة تساند الحق الفلسطيني وتساند المظلومين والمقهورين في غزة. Sebuah kemenangan, kemerdekaan, hal yang ditunggu-tunggu, akhirnya sekian lama guys, dinanti-nantikan. Banyak negara bernegosiasi untuk satu pencapaian sekarang ini, alhamdulillah baru saja terwujud. Dan bagaimana kuatnya negara-negara yang mendukung kebebasan, kemerdekaan Palestina. Dan bentuk gencatan senjata ini adalah langkah positif untuk mengembangkan, memperbaiki segala sesuatu infrastruktur yang sudah rusak, yang selama ini telah dihancurkan oleh Israel guys. Dampak dari kerugiannya amat sangat besar, termasuk kerugian sosial dan juga kemanusiaan. Ya, bukan hanya Palestina, bahkan Israel pun banyak mengalami kerugian-kerugian karena diserang oleh negara-negara lain guys. Itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasa gembira kerana akhirnya persetujuan tercapai untuk hentikan peperangan di Gaza. Ini bukan peperangan, ini adalah genocide, iaitu satu usaha untuk musnahkan satu bangsa. Jadi apabila mereka berperang, sepatutnya kedua belah pihak mampu berperang. Tetapi ini kita dapati cuma Israel saja yang dapat lontar bom dan sebagainya, dan hari-hari 70-80 orang mati, sampai 100 kadang-kadang. Jumlah semua yang sudah mati ialah 46,500 orang yang mati.
yang tertindas dan mungkin duduk di bawah rumah yang runtuh mungkin ramai lagi, dan yang cedera, yang hilang kaki, hilang tangan lebih daripada 100,000. Ini satu kezaliman yang tak sepatutnya ada di zaman di tamadun yang kita ada sekarang ni. Tetapi saya harap mereka dapat kekalkan ceasefire ini, pemberhentian peperangan ini, supaya kita dapat pulih semula Gaza. Alhamdulillah, kerana orang Gaza walaupun hari-hari dibunuh, mereka tidak tinggal Gaza supaya Israel dapat kuasai Gaza. Mereka berada di situ. Tak banyak bangsa yang ditekan seperti itu yang masih lagi sanggup tinggal di tempat itu walaupun mereka menghadapi bahaya dibunuh hari-hari oleh Israel. Tak ada bangsa, tak ada orang yang lebih zalim, yang lebih perasaan tidak kemanusiaan daripada orang Israel. Mereka ini tidak ada perasaan manusia sama sekali. Sebab itu kita perlu tolak Israel, dan kita perlu usaha untuk memperbaiki semula Gaza supaya orang Gaza ini dapat kembali hidup sempurna dalam keadaan aman damai. Masih ingat lagi guys, masih terkenang lagi di dalam pikiran saya, seolah-olah Tun Mahathir Mohamad berkata itu di hadapan saya, berada di hadapan beliau guys, dan situasi itu masih saya kenang bahkan hingga hari ini dan sampai ke anak cucu saya guys. Karena itu adalah satu momen yang sangat bersejarah, satu pemimpin yang telah berhasil membangun negara, membangun kejayaan bangsa dan juga kesejahteraan bagi banyak orang. Tun Mahathir Mohamad, jasanya tidak akan pernah mampu dilupakan oleh semua orang. Tidak akan pernah guys. Walaupun mungkin tidak memimpin lagi saat ini, tapi banyak orang yang masih menganggap bahwa beliau adalah seorang pemimpin sejati. Dan berkat pengaruh Malaysia, Indonesia dan berbagai negara lainnya, akhirnya kabar gembira itu datang juga guys. Yaitu adalah pembebasan atau gencatan senjata yang memang benar-benar kita harapkan selama ini. Perdamaian dunia, ya. Ini belum lagi kita lihat ya bahwa selama ini ada banyak pertumpahan nyawa dan lain sebagainya. Yang ini menjadi kerugian sosial, material, ya, dan juga kehidupan orang akan terganggu di sini. Maka sekarang sudah saatnya untuk membangun kembali Palestina menjadi satu tempat kemakmuran lagi guys. Aduh, terkadang saya teringat guys, dan saya juga sangat kagum dengan apa? Dengan kesehatan dari Tun Mahathir Mohamad dan juga Tun Hasmai guys ya. Saya sangat kagum dengan kesehatan beliau di usia 100 tahun ya. 100 tahun, bayangkan. Siapa yang masih sanggup membawa kereta guys? Siapa yang masih sanggup mengingat masa-masa dari penjajahan dia hidup sampai menjadi negara maju seperti ini? Siapa orangnya guys? Itu adalah Tun Mahathir Mohamad. Dan bahkan inovasi-inovasi beliau masih lagi dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia. Karena banyak yang mengatakan, dan juga saya mengakui bahwa beliau adalah orang yang berhasil memajukan Malaysia hingga sampai di taraf saat ini guys. Berjaya ya. Dan jarang ada negara yang memiliki pemimpin yang seperti ini guys. Pemimpin sejati. Walaupun mungkin beliau bukanlah seorang pemimpin lagi, tapi semua orang masih menganggap beliau adalah seorang pemimpin sejati. Dan salah seorang pemimpin yang berhasil meningkatkan kemakmuran di Malaysia. Itu kenyataannya guys, yang tidak akan bisa dinafikan oleh banyak orang. Dan saat ini, beliau di usia 100 tahun, ya, sudah juga bersyukur dan juga bergembira dengan kabar
gencatan senjata yang dilakukan oleh Palestina dan juga Israel. Alhamdulillah gencatan permanen terjadi dan semoga nanti Palestina semakin berjaya, tidak ada lagi orang-orang yang di sana guys ya, semoga, karena kita sama-sama mengetahui bahwa Israel ini kadang-kadang ini bangsa ya guys ya, bangsa saya takut ini tidak terjadi hanya ada di media saja dan juga hanya tertulis saja, namun pada faktanya takutnya mereka masih lagi si Palestina. Itu yang saya takutkan guys ya, karena begitulah jiwa-jiwa gitu ya. Dan saya berharap guys, saya berharap dan mendoakan semoga kesehatan, keselamatan bagi Tun Mahathir Mohamad beserta keluarga besar ya, karena memang jasa beliau masih teringat lagi. Beliau adalah seorang pahlawan yang masih hidup dan juga menjadi saksi bagaimana dulu perjuangan dan juga masa penjajahan hingga di masa modern sampai saat ini. Beliau adalah seorang saksi hidup, sejarawan, dan beliau masih lagi bercita-cita membuat Malaysia menjadi lebih tinggi lagi. Kita doakan guys agar kesehatan yang beliau terima. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.